Yang ketiga, yang berlaku pada operasi hitung bilangan bulat, yaitu sifat distributif atau dengan nama lainnya adalah penyebaran. Nah, sifat distributif ini yang berlaku adalah yang pertama, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Apa maksudnya? Bahwa akan ada bilangan perkalian yang akan didistribusikan terhadap penjumlahan di selanjutnya. Dalam rumusnya tertulis A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung akan sama nilainya dengan A dikali B dalam kurung ditambah A kali C dalam kurung. Perhatikan anak-anak, bilangan yang didistribusikan adalah bilangan A. Perhatikan, A, ya. Nah, bilangan A ini akan didistribusikan atau dikalikan ke bilangan B. Ya, A dikali B. Dan bilangan A ini juga akan didistribusikan atau dikalikan ke bilangan C. Ini dia, A dikali C. Inilah maksud dari sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Lihat ya. Jadi sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Di mana A, B, dan C semuanya merupakan bilangan bulat. Yuk kita masuk kepada contohnya yang pertama. Contoh pertama di sini Ibu sudah tuliskan 10 dikali buka kurung 5 ditambah 7 tutup kurung. Pengertiannya adalah bilangan 10 ini akan didistribusikan atau dikalikan terhadap bilangan 5 dan juga terhadap bilangan 7. Maka hasilnya akan berbentuk 10 dikali 5 ditambah 10 dikali 7. Lihat anak-anak ya posisinya ya. Jadi 10-nya itu yang didistribusikan ke bilangan 5 dan ke bilangan 7. Sampai di situ paham anak-anak ya? Memang harus pelan-pelan dan hati-hati. Nah, kalau sudah didistribusikan, maka kita selesaikan. 10 dikali 5 sama dengan 50 ditambah 10 kali 7 sama dengan 70. Lalu kita jumlahkan. 50 ditambah 70 sama dengan 120. Bisa ya anak-anak? Pelan-pelan saja. Nah, untuk mengetes atau menguji apakah yang kita selesaikan ini adalah benar, bisa kita langsung cek di sini. 10 dikali, coba kita jumlahkan, ini menjadi 12. Maka hasilnya adalah 120. Nah, ternyata jawaban kita baik di ruas kiri maupun di ruas kanan adalah sama. Maka sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan terbukti, ya, karena sama hasilnya, ya. Kita coba lagi dengan soal yang kedua. Di sini Ibu sudah tuliskan bilangan 15 dikali buka kurung negatif 4 ditambah negatif 2. Di sini perlu diperhatikan ya penggunaan tanda kurung. Tanda kurung yang dasar, jika sudah dipakai tanda kurung yang dasar, bentuk tanda kurung selanjutnya adalah seperti ini. Sebenarnya seperti itu ya cara penyelesaiannya. Artinya apa? Bilangan 15 ini akan didistribusikan atau akan dikalikan terhadap bilangan negatif 4 dan
dia diulang sebanyak 2 kali. Bilangan apa anak-anak? Ya, bilangan 7. Maka kita keluarkan bilangan 7-nya. Lalu dikali buka kurung. Kita tuliskan bilangan negatif 3 ditambah 13. Nah, seperti ini. Memang perlu konsentrasi ya anak-anak ya. Mesti paham dulu yang soal nomor 1 dengan soal dengan nomor 2 ini, baru kita bisa menyelesaikan soal nomor 3 ini, karena dia kebalikannya ya. Yang sudah didistribusikan yang ditunjukkan di awal. Kita harus membentuk soalnya dalam hal penggabungannya. Nah, kalau sudah berbentuk 7 dikali buka kurung negatif 3 ditambah 13 tutup kurung, maka kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Turun bilangan 7-nya, turun kaliannya, lalu selesaikan. Negatif 3 ditambah 13 hasilnya 10. Lalu kita selesaikan 7 dikali 10 sama dengan 70. Jika kita mau menguji apakah memang benar hasilnya 70, kita selesaikan yang ada di ruas sebelah kirinya. Kita coba 7 dikali negatif 3 sama dengan negatif 21. Ditambah ya 7 dikali 13. Tuh, simpan 2. 7 dikali 1 7 tambah 2 91 ya. Kemudian negatif 21 ditambah 91 hasilnya adalah 70. Nah, berarti yang berada di ruas kiri maupun yang berada di ruas kanan sama-sama menghasilkan nilai 70. Artinya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan terbukti. Paham ya anak-anak ya? Di rumah dicoba dan berlatih dengan soal yang berbeda ya. Sekarang kita lanjut sifat distributif yang berlaku yang kedua, yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan ya. Dengan rumus A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama artinya atau sama hasilnya dengan A dikali B di dalam kurung yang pertama, lalu dikurang A dikali C di dalam kurung yang kedua ya, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Prinsipnya hampir sama dengan perkalian terhadap penjumlahan tadi. Kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama tertulis 9 dikali buka kurung negatif 5 dikurang 2 tutup kurung. Ini artinya adalah bilangan 9 akan didistribusikan terhadap bilangan negatif 5 dan bilangan 9 akan didistribusikan terhadap bilangan 2 dalam proses pengurangan. Maka bentuknya menjadi 9 dikali negatif 5. 9 dikali negatif 5 dikurang 9 dikali 2. Saya ulangi lagi, 9 dikali negatif 5 dikurang 9 dikali 2. Lalu kita selesaikan semua yang ada di dalam tanda kurung. 9 dikali negatif 5 sama dengan negatif 45. Dikurang 9 kali 2 sama dengan 18. Lalu kita selesaikan negatif 45 dikurang 18. Hasilnya
negatif 63. Kalau mau diuji apakah penilaian negatif 63 itu benar atau salah, kita selesaikan yang ruas sebelah kiri. 9 dikali negatif 5 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 7. Lalu kita selesaikan 9 dikali negatif 7, hasilnya adalah negatif 63. Ternyata baik yang di ruas sebelah kiri maupun sebelah kanan menghasilkan nilai yang sama. Berarti distributif perkalian terhadap pengurangan terbukti. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini sudah Ibu tulis 25 kali negatif 6 di dalam kurung dikurang 25 dikali 2 di dalam kurung. Lalu kita perhatikan ada bilangan yang sudah muncul 2 kali dengan bilangan yang sama sudah didistribusikan, ya, yaitu bilangan 25. Maka kita tulis sama dengan 25 dikali buka kurung, lalu kita tuliskan negatif 6 dikurang 2, ya, lalu buat tutup kurungnya. Baru kita selesaikan. 25-nya turun terlebih dahulu, kalinya turun, selesaikan yang ada di dalam kurung. Negatif 6 dikurang 2, hasilnya negatif 8. Baru kita selesaikan lagi 25 dikali negatif 8, hasilnya adalah negatif 200. Jika kita mau menguji apakah hasil kita ini benar atau tidak, bisa kita uji menyelesaikan ruas kirinya, ya. Kita selesaikan 25 dikali negatif 6, ya. Negatif, ini 5 dikali 6, 30, 0, simpan 3, 2 dikali 6, 12, tambah 3, 150. Kemudian dikurang 25 kali 2 sama dengan 50. Lalu kita selesaikan. Negatif 150 dikurang 50 sama dengan negatif 200. Ternyata hasil yang ada di ruas sebelah kiri sama hasilnya dengan di ruas kanan. Artinya sifat distributif perkalian terhadap pengurangan terbukti. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Dimulai dari sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Perlu anak-anak pahami dan harus hati-hati dan teliti sehingga bisa menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat yang akan diberikan dan bisa menghasilkan nilai yang benar, ya. Banyak belajar di rumah dan Ibu akan memberikan beberapa soal untuk berlatih di rumah. Selamat belajar dan kerjakan tugas dengan baik. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat yang berlaku pada operasi hitung bilangan bulat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Sekarang Ibu kasih tugas latihan. Kerjakan dengan baik dan teliti sesuai dengan perintah soal. Soal ditulis dan dikerjakan di buku latihan ya anak-anak. Semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.